Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kelapangan waktu untuk hadir walaupun dengan fasilitas yang kurang dari sebelumnya yaitu sound system. Tapi insya Allah kalau antum perhatian, tidak banyak melamun, insya Allah bisa mendengar. Kecuali kalau budek, mungkin itulah nggak dengar. Tapi kalau masih normal, insya Allah masih dengar. Gimana? Dengar suara saya? Tuh, dengar. Jangan terpaksa bilangnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita masih lanjutkan kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana kita telah bahas banyak bab terkait dengan masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga terkait dengan berbakti kepada orang tua yaitu melanjutkan hubungan silaturahmi dengan keluarga orang tua, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Demikian juga ikhwatiddin, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan juga salah satu cara berbuat baik yaitu tidak menyebutkan nama orang tua. Misalnya kita lagi taklim nih, kemudian ternyata orang tua antum datang mau ikut taklim, masuk ke masjid, antum tidak boleh katakan kepada kawan antum nama, misalnya nama orang tua antum misalnya Pak Bejo. Ya, Bejo datang. Ya, itu nggak sopan. Nggak boleh dia menyebutkan nama orang tuanya. Penyebutan itu terhadap temannya, apalagi kalau dia panggil Jo, sebentar Jo. Nggak boleh. Yaitu kurang adab namanya. Jadi kalau ayahnya Muhammad masuk, nggak bisa disebutkan kepada temannya Muhammad datang, itu Muhammad. Itu sangat tidak sopan. Jadi gimana Ustadz? Tuh ayahku masuk, begitu caranya. Kecuali kalau kunyah masih dibolehkan. Misalnya orang tua antum punya kunyah yang bernama Abu Muhammad. Tuh Abu Muhammad masuk, boleh, ya. Tapi jangan sebagai panggilan. Jangan sebagai panggilan. Itulah diantaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitupun Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan bab hal yukanni abah, apakah boleh dia memberikan kunyah pada ayahnya. Kalimat-kalimat bab yang menunjukkan pertanyaan apakah begini, itu
menanyakan bahwasanya adanya permasalahan di sana, di mana Imam Al-Bukhari tidak bisa memastikan. Tapi intinya ikhwatiddin disebutkan di sini oleh Abdullah bin Umar, dia menyebutkan tentang Umar, yaitu Abu Hafs. Abu Hafs adalah kunyahnya Umar bin Khattab. Baik. Lanjutnya, bab wujubis silaturahmi. Bab wajibnya silaturahmi. Wajib untuk menyambung silaturahmi. Sebenarnya ikhwatiddin, silah itu artinya menyambung. Ar-rahim ya hubungan rahim. Jadi silaturahmi itu menyambung rahim sebenarnya. Tapi dalam bahasa Indonesia sesuatu biasanya dibuat double, menyambung tali silaturahmi. Padahal silah itu sudah artinya menyambung. Sama seperti nanti malam insya Allah malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu artinya sudah malam. Ya, tapi tidak masalah, yang penting kita faham. Ya, yang penting kita faham. Tapi jangan dijadikan apa yang biasa kita ucapkan dalam bahasa Indonesia lantas kita terjemah ke dalam bahasa Arab dengan bentuk yang sama. Seperti kenapa? Kita tanya kenapa? Jawaban kita nggak mengapa, nggak apa-apa, begitu kan? Jadi dalam bahasa Arab limadha, lamadha-madha, lamadha-madha itu nggak boleh. No what, ya, no what, tidak apa-apa. Jadi nggak diboleh seperti itu ikhwatiddin. Tapi kalau memang yang sudah diadopsi dari bahasa yang lain, kemudian diolah dengan cara bahasa kita, walaupun terjadi perubahan, tidak masalah selama kita itu bisa memahamkan orang yang kita ajak komunikasi, termasuk menyambung tali silaturahmi. Kalimat menyambung tali silaturahmi, kita mendengar dalam bahasa Indonesia tidak ada yang janggal. Dalam bahasa Arab memang kalau diartikan ke bahasa Arab ada yang ganjil di situ, janggal, karena terjadi pendabelan kata. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Menyambung tali silaturahmi, begitu. Nah, jangan antum bahasa Arab kan tali artinya habl. Jadi diartikan habl, ya tali, nggak dibolehkan. Demikian ikhwatiddin. Jadi di sini wajib menyambung tali silaturahmi, itulah dia. Insya Allah ini bahasa yang mudah difahami oleh orang Indonesia. Tapi ikhwatiddin an Abi Hurairah radhiyallahu an qala lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanada. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka setelah turunnya ayat ini menunjukkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah, mulailah kamu mengingatkan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdiri, fanada, dan memanggil, ya bani Ka'b bin Luwai, wahai bani Ka'b bin Luwai. Kenapa nih? Oh. Wahai bani Ka'b bin Luwai, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Manaf, wahai bani Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, wahai bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan juga diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, wahai bani Abdul Muttalib. Bani ini artinya anak-anak. Selamatkan anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Bani-bani yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini itu semuanya orang Quraisy. Ya, semuanya orang Quraisy. Ya Fatimata binti Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, putrinya Muhammad, angkiri nafsaki minan nar. Selamatkan diri kamu dari api neraka.
fa inni la amliku laki minallahi syai'a, karena aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah nanti sedikit pun. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Hanya saja yang sebisa aku adalah aku hanya bisa menyambung tali silaturahmi dengan kalian. Selebih itu tidak bisa. Hadis ini hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Di sini judulnya kewajiban menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi artinya yang ada hubungan rahim dengan kita, yang ada hubungan keturunan dengan kita, baik dari famili dari pihak ayah maupun famili dari pihak ibu. Ya, seperti paman, bibi, sepupu-sepupu kita, nenek kita, ya. Itu semua termasuk rahim yang ada hubungan rahim, tali rahim dengan kita. Kemudian permasalahannya kalau kita lihat dalam hadis, mana di sini? Tidak ada di sini disebutkan menyambung tali silaturahmi. Isi hadis adalah selamatkan kalian dari api neraka. Selamatkan kalian dari api neraka. Tidak ada disebutkan di sini perintah untuk menyambung tali silaturahmi. Padahal babnya bab wajib menyambung tali silaturahmi. Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Di sini dikatakan ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan kerabat-kerabatmu terdekat. Kerabat-kerabatmu terdekat. Sementara hadis menyebutkan selamatkan diri kalian dari api neraka. Artinya apa ya Ikhwatifiddin? Di antara cara menyambung tali silaturahmi, kita berdakwah kepada kerabat-kerabat yang terdekat. Itu caranya. Kalau kita sudah terkait dengan dakwah, terkait dengan kerabat-kerabat kita, otomatis tentunya kita ada interaktif dengan mereka. Ada pembicaraan, adanya komunikasi, tidak putus. Ketika kita diwajibkan untuk mengingatkan orang, berdakwah kepada orang lain, tentunya kerabat kita yang terdekat lebih berhak mendapatkan peringatan tersebut. Oleh karena itu, Ikhwatifiddin, korelasi antara bab dengan hadis adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kerabat-kerabat kita yang terdekat agar berupaya semaksimal mungkin menjauhkan diri dari api neraka. Ada minum? Kering. Wah, alhamdulillah. Ini volumenya agak naik sedikit. Hanya pas saya turunkan tadi. Sampai di sini jelas Ikhwatifiddin? Ya. Jadi Ikhwatifiddin, salah satu cara mempererat hubungan silaturahmi dengan kerabat kita, mengingatkan dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan dia dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara cara menyambung tali silaturahmi. Jadi bukan berarti yang penting hubungan kita bagus dengan mereka, sementara ketika mereka melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat, kita diam-diam saja. Kalau kita lihat kan begitu Ikhwatifiddin, umumnya kita. Artinya ya tidak usahlah diingatkan, nanti nggak enakan. Begitu. Nanti kalau kita katakan ini haram, nanti dia nggak enak, akhirnya nggak cakepan. Jadi ketidakenakan atau kepekewuh kata orang Jawa, ya ternyata itu tidak dibenarkan. Justru ya harus kita ingatkan kepada kerabat-kerabat kita terdekat. Itulah Ikhwatifiddin. Wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama memberikan definisi tentang silaturahmi itu apa? Yaitu isalul khair ilaihim wa daf'i syar'anhum mastata' ila dzalika sabila. Yaitu menyampaikan kebaikan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk sesanggup kita.
Dan tidak ada perkara yang terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka selain peringatan dari api neraka. Itu lebih berharga ketimbang kita memberikan berupa harta. Kita beri dia harta, tapi ketika dia nggak sholat kita diam saja. Lebih baik kita ketika dia nggak sholat kita kasih tahu bahwasanya ini nggak dibolehkan. Sebutkan hadis-hadis yang mengancam pada kekufuran bagi yang meninggalkan sholat. Itu jauh lebih baik ketimbang kita kasih fulus, tapi kita nggak peduli dengan agama dia. Kita kasih subsidi sebulan 3 juta, tapi dia tak pakai jilbab, kita biarkan saja. Justru seharusnya ketika dia sudah tergantung dengan kita berupa subsidi yang kita berikan, di situ malah kita bisa masuk, memberi dia nasihat agar sedikit nekan. Kenapa? Karena dia butuh dengan kita. Manfaatkan ini ikhwatiddin. Ya, manfaatkan. Dan itu semua bukan untuk kita, ya untuk dia. Dia tentunya harapan kita kalau dia berubah, maka li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Sungguh kalau Allah memberi seorang hidayah melalui dirimu, itu lebih baik ketimbang unta merah. Ikhwatiddin, apalagi kalau yang mendapat hidayah itu kerabat kita. Masya Allah. Ikhwatiddin, kedekatan kita dengan seseorang karena hubungan dekat terkait dengan agama itu lebih erat loh, ketimbang kedekatan kita itu gara-gara kerabat. Kita bisa rasakan nih Hafidin, kita bisa sangat rapat dengan kawan pengajian kita, tapi mungkin nggak bisa rapat, nggak bisa akrab dengan abang kita sendiri. Kenapa? Jiwa kita sudah beda. Karena al-qulub jundun, ruh jundun mujannadah. Ruh itu seperti seperti tentara. Dia akan menyatu ketika dia sama. Ketika dia sama satu visi, dia akan sama bisa menyatu. Makanya bagi yang jomblo-jomblo, cari akhwat-akhwat yang visi dan misinya yang sama. Jangan antum ke utara, dia ke selatan. Itu bisa koyak nanti rumah tangganya. Itu ikhwatiddin. Jadi wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Peringatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dengan cara apa ikhwatiddin? Memberikan silaturahmi, memberikan apa saja kebaikan kepada mereka. Akhlak kita, kalaupun kita nggak punya uang, mungkin bisa kita berikan ide. Dia ada masalah, kita berikan ide. Bagaimana? Semoga ini bisa menjadikan sebagai solusi bagi masalah dia. Tidak bisa juga memberikan solusi untuk masalah dia. Minimal ikhwatiddin senyum. Masa senyum pun nggak bisa, yang parah kali lah kalian kalau nggak bisa senyum. Kasihkan senyum, ketemu Pak, kasihkan senyummu yang termanis itu. Ya, itu juga sudah sedekah. Demikian. Susah Ustaz senyum. Aduh, Allahu a'lam. Ngerti saya kalau begitu. Tak pakai modal pun nggak bisa ya. Apalagi pakai modal. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, apa saja kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih baik selain ilmu syariat. Satu hal yang kita ingatkan perkara yang terlarang, yang dilarang oleh Allah agar dia bisa menjauh, dan kita ingatkan apa yang diwajibkan oleh Allah agar dia bisa mendekat. Kalau kita paham tentang ilmunya, segala perkara yang bisa menjauhkan dia dari api neraka kasih tahu. Dan segala perkara yang bisa mendekatkan dia dengan surga kasih tahu. Itulah kebaikan yang jauh lebih berharga dibandingkan yang lain-lainnya. Itulah orang yang disebut dengan silaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, dari hadis yang kita bacakan tadi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Luwai, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Ini semua suku Quraisy. Bani itu artinya anak-anak. Jadi dulu suku Quraisy, ya, dia memiliki beberapa orang. Orang ini sudah punya anak, beranak pinak. Akhirnya dinisbatkanlah famili kerabat ini menjadi kepada kakek-kakeknya. Ya, jadi Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib. Rasulullah dari Bani Abdul Muttalib. Kenapa? Karena ayahnya anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak banyak, ikhwatiddin. Laki-laki. Udah, anak-anaknya ini sudah menikah. Menikah dan punya anak-anak lagi. Jadi cucu dan cicit-cicit Abdul Muttalib ini dinamakan Bani Abdul Muttalib.
Sudah ramai. Demikian juga yang Hashim dan seterusnya. Semuanya ini adalah suku Quraisy, dipanggil seluruhnya. Baik, saya tanya, Abdul Muthalib sudah Islam belum? Hah? Belum. Ka'ab bin Luwai sudah Islam belum? Belum. Tapi ternyata penisbatan itu tidak masalah, walaupun yang dinisbatkan itu orang yang masih kafir. Tidak masalah ya Habib. Misalnya apa? Misalnya kalau di Indonesia itu ya marga lah. Marganya apa misalnya? Simanjuntak. Kita nggak tahu di Simanjuntak ini Islam apa kafir. Tapi kalau antum termasuk keturunan Pak Simanjuntak ini, maka antum disunnahkan untuk menyebutkan Muhammad Simanjuntak. Jangan malu, nggak masalah. Artinya apa ya Khafidin? Penisbatan itu tidak bisa putus dengan adanya beda agama. Yang ada putus itu kalau warisan. La yatawarathani baina ahlil millatain. Tidak saling mewarisi dua orang yang berbeda agama. Tapi penisbatan ataupun nasab itu tidak bisa putus. Kalau orang tuanya orang Yahudi, anaknya Muslim, Yahudi siapa namanya misalnya? Nama Yahudi. Apa contoh nama Yahudi apa? Thomas. Iyalah Thomas Alva Edison. Pak Thomas. Iya Thomas. Ya anggaplah Thomas lah, ya. Thomas. Nama anaknya misalnya namanya tadinya Yohanes sih, tapi setelah dia masuk Islam diganti, ya. Muhammad Isa Yakub Ibrahim Yahya. Misalnya. Udah. Jadi binnya bin Thomas. Nggak bisa kafir ini Pak Thomas ini, nggak bisa nih. Diputus dengan dia, nggak boleh Khafidin. Penisbatan tidak bisa diputus dengan alasan berbeda agama. Itulah ya Khafidin. Saya ulangi, penisbatan tidak bisa putus walaupun dengan alasan agama. Buktinya Rasulullah memanggil ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Ka'ab bin Luwai, semua dipanggil Rasulullah. Sementara nama-nama yang disebutkan itu semuanya belum ada yang Islam. Ya, belum ada yang Islam. Kemudian dari hadis ini ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, semuanya menyebutkan anqidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Padahal orang-orang yang disebutkan Rasulullah ini itu kerabat-kerabat dekat Rasulullah. Ya. Apalagi Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib ini kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia antara paman dengan sepupu. Itulah dia. Namun begitu pun kata Rasulullah, anqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian yang terakhir Rasulullah sebutkan yang lebih dekat dari beliau. Sudah disebutkan suku yang paling dekat yaitu Bani Abdul Muthalib, itu yang terakhir tadi kan. Dari mulai Ka'ab bin Luwai, kemudian Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, yang paling dekat Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib. Anqidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Itu pun Khafidin Rasulullah sebutkan lagi yang lebih dekat dari beliau yaitu Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad, putri beliau sendiri. Anqidhi anfusaki minan nar. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Tandanya apa Khafidin? Kekerabatan sedekat apapun walaupun anak sendiri, ayah sendiri, famili sendiri, kalau sudah masalah api neraka itu tidak bisa diselamatkan dengan hubungan kekerabatan. Kalau kita masih di dunia masih bisa, ya. Kalau di dunia masih bisa. Kita mau masuk kerja, paman kita direktur, sepupu kita HRD, bendaharanya mak kita, bisa mudah masuk. Tapi kalau nanti di hari akhirat nggak bisa ya Khafidin. Nggak bisa ketika malaikat menyampaikan dia ke mereka, Pak malaikat, saya itu kerabatnya Rasulullah, Habib loh saya, Habib. Swear saya Habib. Ada cerita campakkan oleh malaikat kalau dia memang penduduk neraka. Oh kamu Habib ya, silakan beb masuk surga beb. Mana ada cerita ya Khafidin. Ya. Jadi masalahnya Khafidin tidak ada yang bisa dibanggakan kalaupun dia Habib. Ini pun kadang-kadang nggak jelas juga Habibnya. Demikian. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, ya, kekerabatan itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum tidak bisa memberi dia
sebagai rekomendasi untuk dia bisa selamat dari api neraka. Itu ikhwatiddin, ya. Namun kita sebagai kaum muslimin, kalau memang ada di antara kita yang keturunan Rasulullah SAW, ya kita harus mencintainya. Mencintainya bukan berarti harus mengikuti dia. Dia Habib, ini keturunan Fatimah yang ke-63 misalnya, ada silsilah tepat betul, tapi dia suka melakukan bid'ah, kita nggak boleh ikut, ya. Justru kalau kita ikut, kita menjerumuskan dia, malah memerosokkan dia lebih jauh langsung ke dalam api neraka. Kenapa? Karena gara-gara dia kita melakukan kebid'ahan. Makanya ikhwatiddin, malah itu bukan sebuah kecintaan. Mengingatkan dia dari kebid'ahan itu malah sebuah kecintaan pada dirinya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya lambat, nasabnya nggak bisa membuat dia menjadi cepat. Jadi masing-masing orang sesuai dengan amalannya, ya, amalannya. Kalau amalannya sedikit, walaupun dia keturunan ahlul bait, ya, maka tidak akan bisa menempatkan dia pada tempat yang pertama. Tetap saja dia akan terakhir. Bahasa Medannya pencorot. Tetap dia di belakang. Kenapa? Amalannya lambat. Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya nggak bisa membuat dia menjadi cepat. Jadi nanti di akhirat ikhwatiddin, yang bisa membuat kita cepat, matikan aja. Suaranya jadi apa? Gak apa-apa, panas-panas, gak apa. Mereka panas, saya serah. Baik, bagaimana tadi? Ya, kalau kita ikhwatiddin, kalau amalan kita sedikit, nasab nggak bisa membuat dia menjadi cepat, nggak bisa membuat dia jadi banyak. Kalau dia anak keturunan Rasulullah, maka hitungan amalannya N pangkat 3 gitu. Nggak ada N pangkat 3. Nggak ada perbedaan nih ikhwatiddin. Makanya yang nasabnya keturunan Rasulullah, amalan sedikit, maka dia sama seperti yang lain. Itulah ikhwatiddin. Yaitu masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia ya memang bisa. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Apabila trompet sangkakala sudah ditiup, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi cerita nasab. Habis semua. Semua masing-masing. Wa la yatasaalun, tidak ada lagi nanya-nanya nasab. Kalau sekarang masih bisa lah ketemu. Dari mana bang? Ketemu dari Jakarta di Pulau Gadung misalnya. Orang Medan bang? Iya, aku orang Medan. Apa marga kita bang? Simanjuntak, sama lah kita. Jadi dekat dia, ya, sama lah kita. Mau traktir saya nggak bang? Bukan dia ngajak traktir. Ada kedekatan nih ikhwatiddin. Kenapa? Sama satu marga. Jangankan begitu ikhwatiddin. Kalau antum di jalan raya adanya razia, kebetulan yang razia sama satu marga. Tengok KTP bang. Sama-sama sinaganya kau. Sama-sama sinaga, kali bagus-bagus kau ya di jalan. Begitu. Sama-sama sinaga terus bagus pergi jalan. Bisa berpengaruh. Tapi nanti di hari akhirat tidak ada nanya-nanya. Yang Simanjuntak sebelah kiri, sinaga sebelah kanan. Tidak ada. Ya. Semasing-masing orang sesuai dengan amalannya. Oleh karena ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Allah juga mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari orang-orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang ya ngurus dirinya masing-masing. Itulah kondisi kita nanti di hari kiamat. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi masing-masing ya angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Bagaimana caranya?
yaitu dengan melakukan amalan soleh. Dengan melakukan amalan soleh. Ya, kalau kita ikhwatiddin artikan nar ini artinya adalah api, selamatkan diri kalian dari api, artinya jangan dekat-dekat api. Ya. Kalau api yang kita maksud adalah api dunia, ketika kita katakan selamatkan diri kalian dari api neraka, dari api, artinya jangan dekat-dekat api. Makanya ada istilah orang orang Indonesia, kalau tidak ingin terbakar jangan bermain api, dan kalau tidak ingin basah jangan bermain air. Bermain api lah niscaya Anda tidak akan basah, dan bermain air lah niscaya Anda tidak akan terbakar. Betul ya. Jadi hadirin rahimanallahu wa iyyakum, adapun anjiru anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dengan apa? Bil imani wal amalus soleh, dengan iman dan beramal soleh. Itu caranya. Ya, itu merupakan cara agar kita bisa jauh dari api neraka. Ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kalau kita lihat ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum tentang kerabat, satu contoh. Dan ini contoh sangat nyata. Hadisnya sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasulullah, ayahku di mana tempatnya? Artinya surga atau neraka? Qala finnar, ayahmu tempatnya di neraka. Sebagai seorang anak di Fatimah, ketika mendengar ayahnya tempatnya di neraka, tentu kan menjadi gak enak. Ya. Dan apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Bukan Rasulullah berbohong. Kemudian untuk mengobati ketidakenakan orang ini, minimal meringankan ketidakenakan orang ini, apa kata Rasulullah? Falamma walla, ketika dia pergi, falamma qafa itu dia pergi, walla. Ketika dia pergi, da'ahu, Rasul panggil. Jadi dia kan ketika mendengar ayahnya masuk neraka, akhirnya dia pun pergi dengan perasaan tak enak. Rasulullah panggil kembali. Ya. Lantas Rasulullah panggil kembali. Rasulullah panggil ikhwafiddin, ya. Sini dulu. Apa kata beliau? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahmu dan ayahku tempatnya di neraka. Ini Rasulullah menyebutkan. Ya. Ini yang menyebutkan Rasulullah. Jadi bagaimana? Ya begitulah. Rasulullah menyebutkan ayahnya masuk neraka. Jadi mau kita apakan lagi? Ini beliau yang ngasih tahu kita. Apakah lantas kita katakan, enggak, salah tuh beliau. Ayah Rasulullah itu masuk surga. Anaknya aja masuk surga, gimana ayahnya enggak? Begitu. Ikhwafiddin, sebagaimana konsep dalam Islam, ya, nasab tidak bisa mempercepat amalan. Karena anaknya soleh masuk surga, lantas semua kerabatnya pasti masuk surga? Enggak, ikhwafiddin. Enggak. Itu urusannya masing-masing. Kalaupun dia punya andil dalam memperbaiki seseorang, iya, andil dia itu termasuk amalan soleh orang tersebut. Misalnya ini, ya, misalnya seorang si A mengajarkan, misalnya abangnya bagaimana tata cara sholat yang baik, ya sudah, itu saja andil dia. Tapi kalau tidak ada andil kebaikan, maka abangnya masuk surga, dia masuk neraka, tidak ada hubungan sama sekali. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian juga pamannya, paman beliau. Subhanallah, kalau kita lihat bagaimana andil paman beliau Abu Thalib,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil itu ibu beliau sudah meninggal. Ketika masih di kandungan ayah beliau sudah meninggal. Kemudian ketika beliau masih kecil ibu beliau meninggal dan dikebumikan di daerah yang bernama Abwa. Lantas pengasuhan Rasulullah pindah ke kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Ya, pindah ke kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Meninggal kakek beliau Abdul Muthalib. Maka berpindahlah hak asuhnya ke paman beliau Abu Thalib. Bayangkan, Abu Thalib ini posisinya sudah seperti ayah beliau sendiri. Paman tapi posisinya sudah sama seperti ayah. Makanya ikhwatiddin, dan Abu Thalib juga bertindak sebagai ayah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang-orang kafir Quraisy yang berupaya menyakiti Rasulullah, maka dia ya orang yang pertama menjadi bempernya, pembela Rasulullah SAW. Itu Abu Thalib. Ya, itu Abu Thalib. Berapa kali orang-orang Quraisy berupaya untuk mencelakakan Rasulullah, Abu Thalib yang berupaya membela Rasulullah SAW. Makanya mereka tidak bisa leluasa menyakiti Rasulullah dikarenakan apa? Abu Thalib orang terpandang di suku Quraisy. Itu yang membuat mereka semakin segan. Oleh karena itu, ya, apa yang telah dilakukan oleh Abu Thalib itu ternyata ikhwatiddin tidak membuat dia masuk ke dalam Islam. Padahal jasanya luar biasa. Ya. Jasa beliau terhadap Rasulullah itu sangat luar biasa. Oleh karena itu ketika beliau sakit sedang sakaratul maut, Rasulullah yang ingin pertama sekali ini merupakan detik terakhir penentu. Ini harus masuk Islam dia ini. Sayang sekali semua perbuatannya kalau seandainya dia matinya kafir, habis semuanya. Tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Beliau berupaya, ini merupakan final daripada kehidupan Abu Thalib. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, sudahlah neraka tempatnya. Tapi kalau dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka tempatnya di surga. Makanya dakwah Rasulullah dengan ucapan Rasulullah kepada Abu Thalib sebelum dia meninggal, ya ammi wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajulaka indallahi yaumal qiyamah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah ini akan aku jadikan sebagai bukti membelamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebelum menghembus nafas yang terakhir, apa yang diucapkan Abu Thalib? Inni ala millati Abdul Muthalib. Agamaku adalah agamanya Abdul Muthalib, meninggal. Makanya Rasulullah sangat sedih. Ya. Paman yang membela dia, yang mengasuh dia, termasuk orang tua dia sudah itu, ternyata meninggal dalam keadaan kafir. Saking sedihnya Rasulullah, Allah turunkan ayat, ya Muhammad, Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, siapapun dia. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah ingin menunjukkan, Muhammad memang kau adalah seorang Rasul, kau seorang Nabi, akhlakmu luar biasa hebatnya. Tapi masalah hidayah itu aku yang pegang, kata Allah. Seperti ini mengingatkan, ya, sehebat apapun kamu sebagai dai, walaupun engkau seorang yang orator, yang namanya hidayah itu tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah saja nggak berkutik dalam masalah hidayah, apalagi kita. Tapi ingat ikhwatiddin, itu tidak bisa dijadikan alasan membuat kita akhirnya dakwahnya menjadi kendur. Ini salah. Ya, salah kalau seperti ini. Bang, cobalah berdakwah. Allah, itu kalau Allah beri hidayah, hidayahnya itu. Kalau enggak gimana? Sampai mati pun kita berdakwah, bisa berbuih mulut kita, berbusa mulut kita. Kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak akan dapat hidayah mereka. Upayanya apa? Itu ikhwatiddin. Apa upayanya? Coba dulu. Dengan kita mencoba, kita berharap semoga orang itu mendapat hidayah melalui kita. Kalau Allah beri dia hidayah melalui kita, kebaikan yang kita ajarkan kepada dia, itu kita dapat pahalanya. Seperti apa ikhwatiddin? Ada yang nanya, saya mau ngaji lah, di mana ya pengajian? Oh, di sana ada.
Itu di Masjid Awha-Usu. Misalnya, antum tunjukkan. Apa kata Rasulullah? Man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan. Ya, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mengamalkan. Hanya menunjukkan saja, ikhwatiddin. Itu ikhwatiddin. Apalagi dia semakin baik ketika dia berada di majelis tersebut. Masya Allah. Maka orang ini terus mengalir kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya bahwasanya mereka yang ingin cepat masuk ke dalam surga nggak bisa mengandalkan kerabat, nggak bisa. Walaupun nasab tidak bisa dihilangkan, walaupun sebagian famili kita, nenek-nenek kita adalah kafir, namun yang namanya nasab tetap. Hanya masalah amalan, hidayah, ya itu masing-masing kita, ya masing-masing. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini juga disebutkan apa namanya, yaitu fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Ya Fatimah, aku enggak bisa berbuat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala denganmu. Enggak bisa menyelamatkan kamu. Kata Rasulullah terhadap putri beliau. Itu ikhwatiddin. Artinya apa? Supaya Fatimah beramal dengan sungguh-sungguh. Gak bisa dia mengandalkan ayahandanya yang merupakan kekasih Allah. Gak bisa. Beliau katakan, ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Hanya saja kalian semua punya hubungan rahim dengan aku, dan aku akan membasahinya, akan membasahi agar hubungan rahim ini bisa subur, berkembang. Ikhwatiddin. Abullu itu artinya membasahi. Jadi ketika kita menyambung silaturahmi, ibaratnya kita sedang memelihara, menyirami supaya dia tetap kuat. Bagi yang memutuskan berarti dia telah membuat kering. Kalau dia membuat kering tali rahimnya, berarti membuat tali rahimnya semakin lapuk dan bisa putus. Itulah yang dimaksud beliau, ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Demikianlah ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat beliau sholat mau baca surat panjang, tapi tiba-tiba beliau mendengar anak yang menangis, lantas beliau pendekkan bacaannya. Jadi untuk kali ini karena ada yang menangis tadi, kita cukupkan sampai di sini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Fadhol. Ya. Kalau untuk anak di luar nikah, jadi anak itu terbagi dua dari asal usulnya. Ada yang di luar nikah, ada yang di dalam nikah. Kalau dia mau menisbatkan dirinya kepada ayahnya, maka ikhwatiddin harus melalui akad yang sah. Akad yang sah. Kemudian bibitnya bibit dia. Jadi ada dua. Bibitnya bibit sang laki-laki, kemudian akadnya sah. Tapi sebelum dia meletakkan bibitnya ke tanamannya, harus diresmikan dulu keabsahannya. Sah, sah, sah kata orang ramai. Baru silakan dia letakkan bibitnya. Kalau bibitnya ternyata berkembang menjadi seorang anak, maka dinisbatkan kepada si empunya bibit. Tapi kalau modalnya hanya bibit, ini bibit siapa nih? Nggak tahu, nggak resmi, nggak SNI dia. Tanya, nggak diakui dalam Islam. Jadi kepada siapa dinisbatkan? Hanya kepada ibunya, tidak kepada ayahnya. Jadi kalau ayahnya misalnya marganya Tanjung, anaknya nggak bisa dinisbatkan ke Tanjung, nggak bisa. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz, amin. Bolehkah kita menjomblo seumur hidup seperti Imam An-Nawawi? Betul nih. Ikhwatiddin, Imam An-Nawawi, demikian juga Ibnu Taimiyah,
Mereka tidak menikah karena habis waktunya untuk menuliskan ilmu mereka, menuntut ilmu, habis ya. Habis waktu mereka untuk khidmat pada agama. Antum menjomblo, khidmatnya apa? Makan aja diperbanyak. Ngabis-ngabisin nasi aja. Jadi Khafiddin nggak boleh. Oh tapi kan mereka imam. Iya, mereka imam kita. Tapi kan panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Bahwasanya ada beberapa hal yang paling aku cintai. Di antaranya adalah wanita. Rasulullah mencintai wanita, Khafiddin. Jadi jangan ada di antara antum ikhwan-ikhwan yang mencintai ikhwan. Ya, kalau antum mau mencintai seseorang, tambatkan hati antum pada seorang akhwat. Itu dulu. Ya. Nah, kemudian perhatikan. Jadi kalau antum cari jodoh pertama adalah tentukan dia akhwat apa ikhwan, itu dulu ya. Tapi kalau salah tak, Ustadz, saya jatuh cinta dengan Pejo. Jangan itu, jangan. Ya, salah cinta itu namanya. Dah. Kemudian baru ini layak tidak dijadikan sebagai pasangan hidup. Itu Khafiddin. Jadi mereka memang imam kita, tapi dalam masalah ini bukan panutan kita dalam masalah nikah. Ya, tetap kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mendengar salah seorang mengatakan, wallahi innila atazawajun nisa, demi Allah aku tidak akan menikah. Apa kata Rasulullah? Wallahi innila atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Walakinni atazawajun nisa. Tapi aku menikahi wanita. Bahkan istri beliau tidak hanya 1, sampai 9. Di Khafiddin. Kita tidak boleh. Kita yang boleh hanya sampai 4. Ya. Jangan cerita 4 lah, antum 1 pun belum. Jadi upayakan 1 dulu. Itu Khafiddin. Adapun berikutnya nanti dipikirkan lagi. 1 dulu pikirkan. Jangan antum belum punya istri. Gimana caranya poligami? Ya Allah, 1 aja belum laku. Jadi 1 dulu. Demikian Khafiddin. Ya. Jadi tak boleh gak menikah. Bahkan ada satu hadis yang melarang. Hanya saja saya lupa apakah bentuknya dilarang atau dilaknat. Mutabattilin namanya. Ya, mereka yang menjomblo nggak dibolehkan, haram hukumnya, berdosa dia kalau dia tidak mau menikah. Kecuali kalau dia punya penyakit, misalnya dia punya penyakit hipotensi misalnya, maka dia harus berobat dulu. Nggak boleh dia melamar seorang akhwat kalau dia hipotensi. Ya, karena kalau dia punya syahwat, sama wanita juga punya syahwat. Sama laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana seorang laki-laki senang kalau pasangannya wangi, pasangannya juga senang kalau suaminya wangi. Begitu Khafiddin. Jangan antum menuntut istri antum supaya wangi sementara antum baunya asam gak karuan, ya, gak diperhatikan. Jadi sama laki-laki dan perempuan. An-nisa innaman nisa min syaqaiqir rijal. Min syaqaiqir rijal. Wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki, sama hukumnya Khafiddin. Ya, jadi berobat dulu, nggak boleh. Kalau sudah sehat, baru boleh melamar anak gadis orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, saya punya saudara kandung 1 ayah, tapi saya tidak akrab dengan mereka. Saya ingin mendekatkan, misalnya silaturahmi kepada mereka. Mereka menjauh dan mempunyai alasan saat saya ingin berkunjung. Bagaimana Ustaz? Apakah saya berdosa sedangkan saya sangat dekat dengan saudara-saudara saya 1 perut lainnya ayah? Sampai saudara saya bilang kalau mereka enggak anggap kau saudara, buat apa kau mengemis? Tapi saya takut dosa Ustaz. Khafiddin. Justru ketika Rasulullah mengatakan silaturahmi itu yaitu engkau menyambung orang yang memutuskanmu. Ya. Itu baru menyambung tali silaturahmi. Yang sudah tersambung, apa yang harus disambung? Yang sudah tersambung, apa lagi harus disambung? Misalnya ada 2 tali ini, sudah disambung. Kemudian tolong sambung 2 tali ini. Oh, sudah tersambung. Jadi dikatakan menyambung tali silaturahmi justru namanya bagi yang putus, kita yang nyambung. Bagi yang sudah tersambung bukan menyambung silaturahmi tapi merawat, ya,
merawat tali silaturahmi tersebut. Ya kalau antum tidak mau dikunjungin, ya sudah enggak apa-apa, kan masih bisa. Masih bisa dengan cara yang lain, telepon lah, WhatsApp lah, apa kabar segala macamnya. Kalau nggak dibalas ya sudah. Yang penting antum sudah berupaya untuk itu. Ketemu ya sudah. Assalamualaikum apa kabar. Kalau dia ketemu dari jauh dia sudah ngelengos, itu berarti ada masalah yang harus diselesaikan. Karena nggak akan mungkin family kita itu nggak kepingin bertemu dengan kita kecuali ada masalah. Coba ingat-ingat introspeksi, kenapa ya? Abang saya kok nggak mau ketemu saya? Coba introspeksi diri kita dulu. Jangan-jangan ada satu hal yang nggak enak di belakang, sehingga family kita tuh nggak suka bertemu dengan kita. Mungkin antum pernah punya hutang nggak bayar-bayar. Mungkin selama ini ketika bertemu ujung-ujungnya, bang apa kabar bang, sehat segala macam. Ujung-ujungnya, bang hutang. Begitu ujung-ujungnya hutang. Akhirnya kalau ketemu, ngutang ini. Dari jauh orang sudah pergi, nggak kepingin bertemu. Coba introspeksi dulu, kenapa mereka tidak mau bertemu dengan kita. Itu ikhwatiddin. Ya kalau nggak ada masalah ya yang penting kita berupaya. Hidayah di tangan Allah. Bagaimana mencikapi orang tua yang bercerai secara tidak baik? Sang ayah selalu bersikap buruk terhadap ibu, sehingga khawatir jika si anak ingin menjumpai ayahnya membuat ibu tidak suka. Mohon nasihatnya. Ikhwatiddin rahimanallahu, ini banyak terjadi seperti ini. Keluarga-keluarga yang broken home, ya. Banyak yang seperti ini. Makanya ikhwatiddin, banyak anak yang durhaka gara-gara terjadinya broken home. Misalnya nih, tentunya ketika ayah suami istri bercerai pasti ada masalah. Gak akan mungkin menikah 3 bulan gak ada masalah. Bang kita cerai aja yuk bang. Ayo dek, udahlah cerai aja lah ya. Gak apa-apa bang ya, gak apa-apa. Terserah dia aja, cerai ayo gak ada masalah. Gak akan mungkin itu. Pasti ada masalah. Kalau ada masalah sampai mereka bercerai, berarti masalahnya nggak bisa diselesaikan. Ya, berarti dua-dua saling otot-ototan. Karena apa Kabidin? Kalau satu keras, yang satu lemah, apa tuh lembut, ataupun yang satu nggak menimpali yang keras, maka nggak akan jadi pertengkaran. Misalnya ini, istrinya keras, suaminya lembut. Bang, abang itu betul-betul keras kepala bang ya. Iya dek, nggak ada orang yang kepalanya lembut, begitu. Misalnya begitu kan, ya. Abang itu begini, iyalah dek, minta maaf ya dek ya. Terjadi pertengkaran. Tapi kalau istrinya mengatakan, bang, abang itu begini-begini, oh kau lebih. Mulai bertengkar, ujung-ujungnya apa? Kalau nggak bisa diselesaikan, cerai. Begitu. Tapi ketika mereka pisah, ini kan berarti memegang prinsipnya masing-masing. Yang si suami meyakini istrinya yang salah, si istri meyakini suaminya yang salah. Tapi ketika anak berada bersama salah seorang di antara mereka, tentu kan si anak akan nanya, ma, kenapa sih kok pisah? Pastilah si ibu akan ceritakan. Masa orang tua, oke lah kalau anak masih 6 tahun, kalau sudah 20 tahun, 23 tahun, mau nggak mau kan si ibu akan cerita. Kira-kira ceritanya, iya memang nak, mama yang salah, bapakmu tuh baik kali ya Allah, begitu. Pastilah yang baik itu adalah si mama, si ibunya yang benar. Kalau si anak ikut ayah, ya kenapa pisah ya? Apa mungkin? Iya memang ayah yang salah, ibumu benar semuanya, dari A sampai Z ibumu yang benar. Gak akan mungkin. Kalau begitu gak akan mungkin mereka pisah. Jadi bagaimana? Umumnya pastilah si ayah kan membeberkan kesalahan ibunya. Dan yang seperti ini akhirnya kalau si anak ikut ibu bisa membenci si ayah, kalau si anak ikut ayah bisa membenci si ibu. Tapi boleh nggak si anak membenci ibu kandungnya? Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Makanya bagi yang bercerai jangan sekali-sekali menyulut kebencian si anak terhadap ayahnya, karena sama artinya dia akan mendidik seorang anak menjadi anak yang durhaka kepada ayahnya, demikian juga sebaliknya. Itu ikhwatiddin ya. Jadi bagaimana ini? Saya khawatir ya si anak kalau melihat kondisi yang tak bagus seperti itu, berarti si anak harus berupaya. Si anak yang sudah punya ilmu, yang sudah ngaji,
harus berupaya untuk bersikap netral, harus berupaya untuk melembutkan hati si ibu terhadap si ayah dan sebaliknya. Ya, ketika si ibu mencurigai si ayah, itu ayahmu gini misalnya, harus dia tenangkan si ibu, tidak usah begitu, harus dia tenangkan. Jangan dia malah menyulut, ayahmu, iya betul mak, sikat, tendang mak, tendang. Ya, bertambah Ikhwafiddin. Demikian, tidak boleh seperti itu ya. Jadi bagaimana? Ya harus dia berupaya bersikap netral. Kalau seandainya ibunya nggak suka kalau melihat dia bertemu dengan ayahnya, bertemu diam-diam, kan boleh. Kemana nak? Ke kampus. Di kampus dia bertemu dengan ayahnya, kan bisa. Ya kan, kuliah ke kampus, bertemu dia di sana. Kemana nak? Atau permisi, mah, nanti siang mau makan di rumah makan inilah. Ya silahkan. Temu ayah di sana, kan betul, nggak bohong dia. Demikian. Ya, ketahuan hal emaknya, kamu janjian dengan ayahmu ya. Pandai-pandailah antum bisa beralasan dengan cara yang tidak bohong. Seperti Imam Ahmad, ketika ada 3 orang Ikhwafiddin yang sedang dicari oleh seseorang, mau dibunuh, mau dizalimi, dia berondok bersembunyi di rumah Imam Ahmad. Jadi orang ini bertanya, fulan di mana ya Imam? Kata Imam Ahmad, siapa? Si fulan, sambil menunjuk jarinya. Si fulan nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Padahal ada, tapi kan Imam Ahmad mengatakan, tengok jarinya, nggak ada di sini. Nunjuk ke telapak tangan. Kan nggak ada di telapak tangannya. Begitu, itu namanya tauriyah, boleh. Dibolehkan Ikhwafiddin untuk menyelamatkan orang lain dari kezaliman. Bisa. Demikian juga kalau ayahnya nggak suka kalau dia mendengar anaknya bertemu dengan ibunya, pandai-pandailah. Ya, nggak boleh dia memutus tali silaturahmi dengan ibunya. Harus pandai-pandai. Mana yang tadi? Baik. Bagaimana cara mengatasi perasaan minder saat berada di tengah-tengah orang yang berada sementara ana hanyalah orang biasa. Masya Allah, dia seorang biasa yang tidak ada yang bisa dia banggakan. Begitu. Ikhwafiddin rahimanallahu yakum. Kenapa minder? Tak perlu minder. Dan juga jangan terlalu kepedean. Ya, biasa-biasa aja. Misalnya, saya pernah dulu tahun 88 saya kursus bahasa Inggris, dulu PPIA. Yang sekarang Persahabatan Indonesia Amerika. Itu teman-teman saya itu sudah tahun 88 itu 1988 itu sudah pakai mobil datangnya. Saya sendiri yang pakai sepeda. Memang ada perasaan minder. Kalau mereka duduk, ceritanya merek mobil. Ini mobil ini. Sementara saya yang tahunya itu satu bemo. Itu tahu saya, bemo dengan angkot. Angkot itu dulu apa ya? Sudako. Ingat Sudako. Ya. Kalau yang tahu kata-kata Sudako berarti usia sudah 40 itu. Sudako. Angkot itu namanya Sudako dulu. Saya tahunya Sudako kan bemo. Mereka nggak pernah bicara masalah bemo dengan Sudako. Begitu. Memang kehidupan mereka sudah bermobil. Ada rasa minder tapi harus dibuang Ikhwafiddin. Ya, harus dibuang. Jangan sampai keminderan itu membuat kita menjadi nggak enak belajar. Dulu tempatnya di depan, bertepatan tepat di Masjid Agung, depan Masjid Agung. PPIA itu Ikhwafiddin. Ya, jadi enggak usah minder Ikhwafiddin, enggak usah minder. Biasa aja. Dan juga jangan kepedean. Ya, jangan kepedean. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan tidak minder. Assalamualaikum Ustaz, ini panjang sekali. Kita pilih yang pendek-pendek aja ya. Apakah hadis mengenai doa dari anak yang soleh adalah amalan yang tak terputus setelah meninggal dunia orang tua? Ikhwafiddin rahimahullah, iya betul. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah dia laksanakan, dia usahakan. Rasulullah katakan al-waladu min kasbihim, dan anak itu termasuk hasil usaha orang tua. Jadi kalau anaknya mendoakan orang tua, itu Ikhwafiddin doa tersebut sampai pada orang tuanya.
Jangankan doa anak kepada orang tua, doa seluruh kaum muslimin kepada yang sudah meninggal siapapun dia sampai. Buktinya ketika kita sholat jenazah, siapa yang kita sholatkan? Kan isinya Allahumma firlahu warhamhu, iya kan? Itu kan doa isinya. Jadi nggak ada masalah. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang telah lebih dahulu mendahului kami dalam beriman. Jadi sampai doa, apalagi doa anak, apalagi doa orang tua terhadap anaknya itu makbul. Saya mau tanya, kalau tanya itu ikhwafin nggak pakai K. Saya mau tanya, kitab hadis apa yang bisa jadikan rujukan keluarga muslim rumah tangga, dan apa pendapat Ustadz tentang akidah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas? Iya. Kitab hadis ikhwafin banyak sekali jadi rujukan. Di antaranya kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Apalagi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masya Allah banyak sekali. Itu 2 kitab talakat ummah biqabuliha, yaitu sepakat para ulama untuk menerima seluruh hadis-hadisnya. Itu kalau kitab hadis. Dan banyak lagi. Apalagi Sunan Nasai kalau yang namanya hadis. Atau untuk yang mengumpulkan masalah-masalah adab misalnya seperti kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Jadi banyak sekali ya kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang ada sarahnya lagi. Kalau untuk fikih misalnya apa ikhwatiddin, seperti kitab Bulughul Maram. Itu kan kitab hadis. Itu mencakup fikih. Kalau antum bisa punya sarahnya juga ada yang diterjemah. Silakan. Dan apa pendapat Ustaz tentang akidah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir? Bagus, ini seorang ustadz senior yang salafi, akidahnya lurus. La uzaki Allah. Kalaupun beliau ini keras orangnya, tapi kerasnya untuk kebenaran. Yang namanya ustadz berbagai macam karakternya ikhwafiddin. Ada yang lembut, innal hamdalillah nahmaduhu. Ada. Kemarin kita daurah bersama 2 orang profesor. Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Syekh Sindi, ya, Soleh As-Sindi. Syekh Soleh Sindi ikhwafid ngomongnya masya Allah, ikhwafiddin. Kalau bahasa Indonesia, kita sebagai seorang dai janganlah kita banyak maksiat. Begitu, tapi mengena. Ngomongnya nggak ada teriak-teriak, nggak ada kencang seperti Syekh Sulaiman. Gak layak kita sebagai seorang dai melakukan kemaksiatan. Berupayalah untuk taat kepada Allah. Lembut, masya Allah. Demikian ikhwatiddin. Ada yang ustadz duduk aja kita sudah tertawa. Duduk deh. Lucu kali duduknya. Itu nggak bisa ikhwatiddin, itu bawaan masing-masing. Ada yang begitu, innal hamdalillah. Udah nggak bisa tidur orang. Masih innal hamdalillah orang nggak bisa tidur. Begitu. Masing-masing punya karakter. Ya. Jadi bagaimana? Lihat isinya. Ya, lihat isinya. Jangan lihat yang penting lucunya. Antum angkat aja Sule jadi ustadz. Seolah lucu. Demikian ikhwatiddin. Ustaz Abdul Qadir Jawas seorang ustadz senior kita, ya. Alhamdulillah akidahnya bagus. Insyaallah bisa dijadikan pengambilan.